mencari sahabat yang soleh. Ini penting, sealim apapun dia, kalau sahabatnya orang-orang yang tidak soleh, ada kemungkinan besar dia akan terbawa tidak soleh, sealim apapun dia. Mungkin masih ingat ada sebuah kisah ketika ada ahlul Quran, dia hafal Quran 30 juz mungkin. Dia adalah imam di salah satu masjid besar di di zamannya. Dia mujahid. Dia sudah berperang, berjihad fi sabilillah. Sekian banyak orang-orang kafir yang terbunuh melalui tangannya. Sampai suatu hari kemudian dia berangkat dan dia bertemu dengan seorang wanita. Dia tertarik dengan wanita itu. Kemudian dia berkeinginan untuk melamarnya dan didatangilah wanita tersebut, kemudian dipinang dan dilamar. Tetapi wanita itu memberikan syarat, kamu tidak mungkin bisa menikahiku. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Dia Nasrani. Tetapi laki-laki ini sudah kadung cinta. Maka perempuan itu mengatakan, aku bisa menerimamu dengan syarat kamu harus mengikuti agamaku. Maka ditinggalkanlah agama Islam. Kemudian dia menikah dengan wanita tersebut. Dan sejak saat itu Qur'annya hilang sama sekali. Dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, 6.200an sekian ayat yang ada dalam Al-Quran, hanya satu ayat yang dia hafal, dan itu bukan Al-Fatihah. Kenapa bisa demikian? Karena teman yang tidak saleh, istrinya Nasrani. Sampai kemudian ketika lama bertemu, maka sahabat-sahabatnya yang dulu kemudian bertemu lagi dan tanya, bukankah engkau adalah mujahid, dulu komandan dalam pertempuran? Iya. Bukankah engkau seorang hafid 30 juz? Iya. Bukankah engkau yang dulu menjadi imam? Iya. Bagaimana kabarmu saat ini? Dia mengatakan, tidak ada dari Al-Quran yang aku ingat kecuali hanya satu ayat saja. Baru setelah itu kemudian akhirnya Allah mengembalikan kembali hafalannya, masuk Islam, masuk Islam lagi, kemudian bertobat, taubatan nasuha, sampai akhirnya Allah kembalikan semua hafalannya itu, gara-gara teman yang baik. Dan perempuannya ini kemudian menjadi muslimah juga. Taib, itu artinya berteman harus dengan orang yang soleh. Di tempat kita belajar tidak semuanya soleh, tidak semuanya solihah. Kadang suami soleh, istrinya tidak solihah. Kadang istrinya solihah, suaminya tidak soleh. Maka memilih seorang teman, termasuk memilih pasangan, itu juga harus punya kriteria yang benar, kriteria yang baik. Supaya apa? Supaya nanti dia betul-betul menjadi teman kita. Karena terutama yang masalah ini, pasangan, dia akan menjadi teman kita dalam waktu yang sangat panjang. Akan banyak rasa jenuh, akan banyak mungkin rasa bosan menerpa nanti dalam keluarga. Kalau dia bukan teman yang soleh, bukan teman yang solihah, maka sangat mungkin kemudian akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Silakan bapak yang sudah menikah, nanti dilihat istrinya termasuk teman yang solihah atau tidak. Ibu yang sudah menikah, dilihat suaminya termasuk soleh atau tidak. Tapi saya tidak menyarankan, oh kayaknya enggak soleh Ustaz, putus saja gimana Ustaz? Enggak begitu. Kita perbaiki.